Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita sekarang bisa berjumpa lagi untuk kita berdiskusi untuk sebuah hal yang mana saya hari ini ingin menyampaikan apa yang kita kenal istilah berdikari. Dulu waktu zaman presiden pertama kita, yaitu Bung Karno, itu telah menggelontorkan ide yang namanya berdikari. Itu sesungguhnya adalah singkatan dari berdiri di atas kaki sendiri. Artinya apa? Sang proklamator ini telah mendidik kita untuk kita menjadi bangsa yang mandiri, terutama kemandirian di dalam bidang ekonomi. Penjabaran dari berdikari ini adalah bahwa segala kemampuan yang kita miliki ini harus kita utilize dan kita energize untuk melahirkan berbagai hal keperluan dari kehidupan dan penghidupan kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Makna yang lebih jelas dalam kegiatan ekonomi adalah bahwa selama produk yang kita butuhkan bisa membuat sendiri, maka sebaiknya bahkan harusnya tidak perlu kita melakukan impor. Sebagai contoh, ketika kita sudah bisa membuat suatu benda, contoh misalnya furniture, kerajinan, dan lain-lain, maka kita tidak perlu lagi melakukan kegiatan impor. Karena apa? Dengan kita mengurangi kegiatan impor, maka devisa kita sangat bisa dihemat. Yang kedua, apabila sejumlah 75.000 produk kita tidak melakukan impor atau kita memproduksinya sendiri, seperti yang pernah saya sampaikan di ulasan yang sebelumnya, bahwa kalau setiap produk menyerap tenaga kerja 1.000 minimal, kalau kita memproduksi 75.000 produk, yang itu hanya berapa persen dari sekian ratus ribu produk yang dibutuhkan oleh manusia, itu artinya kita bisa menyerap 75 juta pekerja. Nah, kalau dari 75 juta pekerja ini, setiap pekerja menghidupi 4 nyawa, yaitu istri dan minimal 2 anaknya, maka kegiatan ini akan bisa menyelamatkan 300 juta bangsa Indonesia. Sekarang barangkali saudara-saudara masih menanyakan, apakah betul bahwa setiap produk itu bisa menyerap tenaga kerja minimal sendiri? Saya bisa kasih contoh. Bagi contoh misalnya produk air mineral, ada sekian merek. Setiap merek itu berapa ratus atau berapa ribu karyawan. Kemudian yang kedua, mengenai benda-benda yang diperlukan di rumah tangga kita, ya gelas, ya piring, dan lain sebagainya, itu setiap produk itu minimal akan menyerap tenaga kerja 1.000 untuk memenuhi kebutuhan benda tersebut bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya ulangi, semangat berdikari ini harus segera dimulai. Sebagai contoh, ketika kita sudah mampu membuat pesawat, yang mana pesawat itu adalah membutuhkan teknologi, sarana dan prasarana yang sangat complicated, dan ternyata kita bisa, berarti kita membuat kendaraan-kendaraan lain pun itu pasti bisa. Karena apa? Seperti mobil, motor, sepeda, dan lain sebagainya, itu adalah alat-alat kendaraan yang membutuhkan
menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita bisa membuat sendiri, maka tidak perlu kita melakukan kegiatan impor, karena selain menghemat devisa, yang kedua juga kita membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Kenapa? Saya sangat menekankan terhadap penyerapan tenaga kerja, karena orang itu biasanya bisa kurang sejahtera itu karena apa? Karena kurangnya penghasilan, tidak tercukupinya penghasilan setiap bulan. Kenapa tidak tercukupi penghasilan setiap bulan? Karena tidak punya lapangan kerja. Jadi lapangan kerja ini adalah suatu hal yang wajib, kalau dalam bahasa Arabnya adalah fardhu ain, ya, untuk disediakan oleh negara supaya ekonomi dan kehidupan rakyat kita bisa selamat. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, kata berdikari yang maknanya berdiri di atas kaki sendiri, yang dulu pernah digelontorkan oleh proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, ini tetap mempunyai nilai dan terus relevan sampai di akhir zaman. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan bagi generasi muda, semangat berdikari ini memberikan inspirasi untuk bagaimana kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.